Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita sekarang akan mendiskusikan tema atau materi cerita sejarah atau novel sejarah. Jadi materi atau tema ini akan kita bahas, dan untuk itu ada baiknya jika kita memulai dengan beberapa istilah. Jadi terkait dengan materi ini ada beberapa istilah yang mirip namun sebenarnya berbeda. Ada novel sejarah atau cerita sejarah, ini para siswa. Kemudian ada novel biasa ini. Kemudian istilah yang ketiga yaitu ada teks sejarah. Jadi ketiga istilah ini secara umum akan kita lihat agar para siswa memahami perbedaan. Tentu video ini juga hanya sekedar menambah informasi pada para siswa yang sudah membaca buku paket, kemudian file PDF tentang novel sejarah, dan link yang sudah saya kirimkan. Yang pertama di sini novel sejarah atau cerita sejarah. Jadi novel, namun di dalamnya baik tokohnya, cerita, setting, tempat, waktu itu menyangkut atau berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya atau peristiwa sejarah. Maka pada kesempatan ini kita memberikan contoh Kemelut di Majapahit karya S. Hamintarja. Ini hanya kutipan saja para siswa. Jadi ada sebuah novel yang menceritakan tentang keadaan genting karena ketidakpuasan Ronggolawe terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit. Kemudian peristiwa itu oleh S. Hamintarja ditulis menjadi sebuah novel. Nah ini tetap novel, jadi meskipun ada unsur sejarah, tetapi ini berupa cerita ya, yang dikemas dalam bentuk novel. Maka di sini di paragraf yang ketiga, Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Dan seterusnya. Yang kedua, istilah yang berikutnya yaitu novel. Para siswa pernah membaca novel yang lama seperti Siti Nurbaya, ya, kemudian Belenggu, geser ke tahun-tahun berikutnya ada Kubah, ya, karya Ahmad Tohari, ada Ronggeng Dukuh Paruk, geser ya, ke novel yang akhir-akhir ini ada Ayat-ayat Cinta, Laskar Pelangi. Nah, semua itu tidak terkait dengan peristiwa sejarah. Jadi tokoh yang dihadirkan, cerita yang ditampilkan itu mutlak hasil imajinasi, hasil rekaan pengarangnya. Nah, ini kita berikan contoh novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Ada tokoh Ikal, ya, tokoh-tokoh lintang, tokoh yang disajikan dalam novel ini semuanya ya hasil rekaan atau hasil ya karangan dari pengarangnya, ya, Andre Hirata. Ya, jadi baik novel sejarah maupun novel biasa itu merupakan fiksi, ya, sehingga ini para siswa meskipun di dalamnya ada unsur sejarah, karena novel sejarah merupakan fiksi, maka informasi atau cerita yang ada di dalamnya itu tidak bisa dijadikan
sumber atau rujukan penulisan karya ilmiah. Yang novel juga seperti itu, karena merupakan fiksi, maka ya apa yang dilakukan oleh Lintang, apa yang dilakukan oleh Ikal, atau apa yang dilakukan oleh tokoh Fahri pada ayat-ayat cinta, itu hanya cerita rekaan yang tidak bisa dijadikan rujukan ilmiah oleh penulis karya ilmiah. Ya, sepertinya clear perbedaan antara novel sejarah dengan novel biasa ya, novel. Yang ketiga, teks sejarah. Kalau teks sejarah ini adalah karya ilmiah. Nih, misalnya di sini membahas ya sejarah berdirinya Candi Borobudur, ini ilmiah. Ya, ada mungkin ditampilkan tahun, ya, ditampilkan data, ditampilkan fakta. Ya. Sejarah sepak bola di Indonesia, ini ilmiah. Sejarah berdirinya ASEAN, ya, sejarah perjuangan Budi Utomo, tapi disampaikan dalam bahasa ilmiah. Nah, ini para siswa dapat membedakan dari segi penyampaian bahasanya ini. Candi Borobudur adalah salah satu tempat yang bersejarah yang memiliki catatan sejarah panjang. Candi Borobudur dibangun pada saat pemerintahan dinasti Sailendra, di mana banyaknya pengikut ajaran agama Buddha Mahayana. Setelah ini akan kita bahas mengenai sejarah asal-usul dibangunnya Candi Borobudur. Baik, gambaran tentang 3 istilah: novel sejarah, novel, kemudian yang ketiga teks sejarah, kita sudah paham. Maka kita bergeser ke PowerPoint berikut ini. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini contoh yang seperti tadi, ya, bagaimana Ronggolawe tidak puas terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati yang diangkat oleh raja, ya. Kemudian terjadi ketidakpuasan, Ronggolawe menuju istana, menanyakan langsung kepada raja, dijelaskan oleh raja, ya, tidak puas. Maka Ronggolawe kemudian pergi, ya, dan diinformasikan ternyata Ronggolawe ngamuk di alun-alun. Nah, itu disampaikan dalam bentuk cerita. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, di situ ya dapat siswa lihat perbedaannya. Jadi sama-sama novel, yang satu mutlak hasil rekaan, sedangkan novel sejarah sebagian peristiwa, sebagian cerita, sebagian atau semua tokoh yang ditampilkan itu memang benar-benar pernah terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ini dapat nanti siswa bisa membaca lebih teliti, lebih detail, setidaknya bisa menjawab soal-soal yang pada kesempatan nanti dan yang akan datang ditanyakan. Setelah kita memahami perbedaan ketiga istilah, di sini ada pengertian atau definisi novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang bernilai sejarah. Ya, menceritakan. Ada unsur menceritakan, maka novel sejarah atau cerita sejarah tetap dikategorikan sebagai karya imajinatif atau fiksi. Sehingga sekali lagi, cerita di dalamnya, informasi di dalam cerita sejarah itu tidak bisa dijadikan ya rujukan ilmiah atau acuan ya karya ilmiah. Ya, kita bergeser pada poin yang berikutnya, yaitu struktur novel sejarah. Para siswa sudah pernah membahas atau mempelajari beberapa teks di kelas 10, ya, teks prosedur kompleks, ya, laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks eksplanasi di kelas 11. Ya, teks-teks tersebut ada strukturnya, ya, ada orientasi, ya, dan seterusnya.
Nah, novel sejarah juga ada strukturnya. Strukturnya yang pertama ada pengenalan situasi. Jadi untuk menampilkan tokoh Ronggolawe yang tidak puas terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati, itu tidak tiba-tiba Ronggolawe tampil, tapi pengarang menampilkan, ya, menginformasikan, menceritakan keadaan kota Majapahit, ya, menampilkan setting, ya, keadaan di sekitar rumah Ronggolawe, ya. Ini namanya pengenalan situasi. Kemudian cerita terus mengalir, maka ada peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya, Ronggolawe mengetahui, mendengar, oh ternyata ada pengangkatan pejabat baru, yaitu Nambi diangkat. Ini kan pengungkapan peristiwa, sudah mulai muncul peristiwa. Ya. Kemudian muncullah peristiwa struktur berikutnya, yaitu menuju konflik. Ya. Penilaian Ronggolawe terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati itu dinilai tidak pas, maka Ronggolawe tidak terima, tidak bisa menerima, ya, keadaan ini. Maka ini mulai ada masalah, mulai ada persoalan menuju konflik. Jadi terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, bisa kegembiraan, kehebohan, ya, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran. Jadi menuju konflik itu tidak serta-merta mesti pertengkaran, ya, pertikaian, ketidaksenangan, bisa kegembiraan yang konflik itu juga bisa ditandai dengan kegembiraan. Ya, maka struktur yang berikutnya puncak konflik atau klimaks. Klimaks juga tidak otomatis adalah puncak dari kesedihan, puncak dari persoalan, tapi kadang-kadang juga puncak dari, ya, kebahagiaan itu. Jadi puncak konflik itu di situ. Jadi pada umumnya, namun demikian pada umumnya yang namanya konflik itu, ya, ketidakbaikan, ketidaksenangan. Maka puncak konflik yaitu saat Ronggolawe menuju, yang berada di istana, menanyakan langsung. Situasinya sangat menegangkan. Para siswa dapat membayangkan bagaimana seorang raja yang sudah memberikan keputusan mengangkat pejabat, kemudian diinterupsi, ya, ada pihak lain yang tidak setuju. Nah, situasinya seperti apa? Namanya puncak konflik. Kemudian penyelesaian. Ya, penyelesaian itu tidak mesti berakhir dengan dua-duanya baik, bisa selain itu. Ya. Jadi mungkin Ronggolawe akhirnya raja menyetujui usulan Ronggolawe, atau raja tetap, ya. Namun pada cerita yang berikutnya kita bisa memastikan bahwa raja tetap, ya, terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati, ya. Dan ada informasi Ronggolawe, ya, kemudian ditangkap, kemudian dinyatakan sebagai pemberontak. Meskipun Ronggolawe tokoh yang baik, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memberikan informasi yang tidak benar, sehingga seakan-akan Ronggolawe menjadi seorang pemberontak, dan akhirnya Ronggolawe berhadapan dengan tentara Majapahit. Ya, koda ini bagian simpulan, ya, tidak semua novel ada bagian yang ke-6 ini. Komentar pengarang terhadap isi cerita. Kalau novel-novel zaman dahulu mungkin itu, ya, begitulah, ya, kisah dari orang yang tidak puas. Mungkin ada komentar itu, tapi novel-novel yang sekarang tidak mesti muncul itu, ya. Maka di sini ada keterangan itu. Bahkan novel-novel yang sekarang banyak menyerahkan kesimpulan pada pembaca, sehingga para pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Ini. Baik, kita akan lanjutkan ke aspek yang berikutnya. Di sini para siswa yang berbahagia, ini ada unsur intrinsik novel.
baik novel sejarah maupun novel biasa yang sudah sering para siswa baca, itu memiliki unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang wajib, yang pasti ada dalam sebuah novel. Ada tema, ya, tidak mungkin sebuah novel tidak memiliki ya tema cerita atau cerita utama. Itu tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang diceritakan. Ini ceritanya apa? Cerita utamanya ketidakpuasan Ronggolawe terhadap pengangkatan Nambi sebagai Mahapati. Itu temanya. Ya. Jadi tetap ada temanya. Unsur yang kedua, penokohan. Setiap novel pasti ada tokoh cerita, ada pelakunya. Setiap pelaku pasti memiliki karakter, memiliki kepribadian. Nah, kepribadian orang ya macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk secara umum. Ya, ada yang perannya biasa-biasa, tapi orang bisa menganggap ia luar biasa, seperti Nambi. Nambi biasa-biasa, tapi raja mengangkat dan menunjuk Nambi sebagai Mahapati. Kita bisa menebak bagaimana karakter tokoh Nambi. Ada tokoh yang apa adanya, ya, tokoh yang apa adanya. Misalnya Ronggolawe, dia tokoh baik, dia adalah orang yang sangat berjasa pada berdirinya Majapahit. Dia orang apa adanya. Kalau senang ya senang, kalau tidak ya tidak. Maka ketidaksenangan pengangkatan Nambi, dia langsung maju ke Raja Majapahit. Nah, jadi penokohan itu menyangkut karakter atau kepribadian masing-masing tokoh. Nanti pada saatnya bisa kita bahas, ya, jika tatap muka secara langsung bisa kita bahas, termasuk cara penggambaran karakter tokoh itu ada secara langsung dan secara tidak langsung, ada expository dan ada yang dramatik. Nanti pada saatnya, ya, jika pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung, kita akan bahas lebih detail. Unsur intrinsik yang berikutnya para siswa yaitu alur. Alur atau plot, ya, itu urutan peristiwa. Ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 digabung menjadi rangkaian cerita. Ya, ada Nambi, kemudian Nambi diangkat oleh raja menjadi pati. Ronggolawe tidak senang, Ronggolawe ke istana, ya, raja menjelaskan ke Ronggolawe. Itu digabungkan menjadi sebuah cerita, ya, akhirnya menyatu sebagai sebuah cerita. Itu namanya alur. Yang keempat itu gaya bahasa. Bagaimana pengarang, ya, menuliskan cerita-cerita itu dengan bahasa yang menarik, ya, menggambarkan, mengilustrasikan dengan dialog, itu gaya bahasa. Ya, unsur intrinsik yang berikutnya yang kelima ada latar atau setting. Latar itu menyangkut tempat, latar itu menyangkut waktu, dan latar itu menyangkut suasana. Jadi peristiwa terjadi di istana misalnya, waktunya di pagi hari misalnya, waktunya di siang hari, suasananya menegangkan. Ya. Bagaimana tidak? Ya, seorang raja yang sudah memberikan keputusan kemudian disikapi tidak percaya, situasinya menegangkan. Jadi latar itu bisa waktu, bisa tempat, bisa suasana. Nah, sedangkan sudut pandang ini menyangkut penempatan diri pengarang atau penulis dalam menyampaikan cerita. Bisa pengarang sebagai orang pertama, maka tokohnya aku gitu kan. Pada Laskar Pelangi misalnya ada tokoh Ikal, ada tokoh Lintang, itu kan kadang-kadang pengarang menyebut aku. Ya, pengarang juga kadang menempatkan diri sebagai orang ketiga, maka dia. Ya, di cerita Ronggolawe menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena Ronggolawe diposisikan sebagai orang ketiga. Pengarang menceritakan Ronggolawe sebagai orang ketiga. Yang
Berikutnya yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang dalam novel ya, kepada pembacanya. Amanatnya apa? Ya, amanat yang ingin disampaikan pengarang pada Kemelut Majapahit misalnya, ya, tentang pengangkatan Nambi sebagai Mahapati. Ya, mungkin amanatnya meskipun berkuasa tetap mempertimbangkan berbagai pihak misalnya. Jadi raja tidak serta-merta semaunya sendiri mengangkat orang sebagai patih. Itu bisa ditinjau sebagai amanat juga, bisa disampaikan amanat. Atau amanatnya bisa diambil dari sudut pandang Ronggolawe. Jadi meskipun memang benar ya keterlibatan dan jasa Nambi tidak begitu baik, tidak begitu banyak dibandingkan tokoh lain, tapi raja sudah memutuskan, maka Ronggolawe harus bisa memahami dan menerima kenyataan. Ya, meskipun ya dia sudah menyampaikan, tapi raja tetap pada keputusan awal, ya bisa saja Ronggolawe kemudian memahami dan bisa menerima kenyataan. Jadi ini amanat yang disampaikan oleh pengarang. Adapun nilai-nilai yang terkandung, jadi sesuatu yang bisa diambil oleh pembaca, jadikan pelajaran menyangkut tata kehidupan, maka ada nilai agama atau nilai religius. Ya, kebetulan di dalam novel di atas Kemelut di Majapahit itu kan mungkin karena kutipan sehingga kita agak sulit menemukan semua nilai ada di sana, kecuali membaca keseluruhan novel. Ya, seperti di novel-novel biasa kita dapat menemukan ya tokoh utama sholat, tokoh utama berkeyakinan, ada terhadap takdir, tokoh utama berkeyakinan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Nah, itu berarti nilai agama. Nilai moral itu terkait dengan moral baik buruk, ya. Kemudian nilai sosial, interaksi antara orang dan orang lain, satu orang dengan orang lain. Bagaimana interaksi antara Ronggolawe dengan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian nilai budaya ini nilai sesuatu yang sudah biasa dilakukan, yang sudah menjadi tradisi. Maka pada kesempatan yang baik ini nilai budaya misalnya yaitu seorang raja memiliki kewenangan mutlak untuk mengangkat orang menjadi apapun, menjadi patih, menjadi menteri, ya, itu menjadi kewenangan dia. Maka apa yang dilakukan oleh raja itu merupakan kebiasaan atau tradisi, maka itu termasuk nilai budaya. Nilai estetis menyangkut bagaimana unsur keindahan, baik struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian yang dilakukan oleh pengarang. Ini jadi gambaran kurang lebih tentang cerita sejarah seperti itu. Para siswa sudah memahami. Nanti agar bisa memahami lebih jelas, sekali lagi buku paket dibuka kembali, file PDF tentang cerita sejarah atau novel sejarah dibuka kembali, video ini dicermati, ya, kemudian link yang sudah saya bagikan, dan para siswa juga bisa mencari tambahan informasi di buku-buku yang lain atau di internet menyangkut novel sejarah. Ada satu bagian lagi yang belum kita bahas, mungkin dibahas pada kesempatan yang lain, yaitu tentang unsur kebahasaan, ciri kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah. Nah, ini ciri kebahasaan cukup banyak di sini, maka bisa para siswa
lihat ya, ini juga ada contohnya ya. Nanti mudah-mudahan situasi pembelajaran daring tidak ya berlangsung terus, tidak dalam waktu lama, mudah-mudahan bisa pembelajaran tatap muka sehingga setiap materi bisa kita bahas secara tuntas melalui pertemuan tatap muka. Mudah-mudahan saja. Nah, nanti para siswa dibuka kembali PDF-nya. Ya, di situ ada Kemelut di Majapahit dibaca, ada beberapa halaman di situ. Di bagian akhir ada latihan, ya, latihannya dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan ditulis. Teknik pengumpulannya nanti menunggu. Nah, mengapa demikian? Agar para siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap materi novel sejarah. Ya, mudah-mudahan semua yang kita sampaikan, yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami. Adapun jika ada kurang jelas, para siswa bisa membaca pada sumber-sumber yang telah saya sebutkan tadi. Demikian pembelajaran pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.